Seperti yang pernah aku jelaskan, kalau suasana di kebun itu adalah suasana yang paling menyenangkan. Makanya untuk hari ini kita pengen ke kebun lagi. Nah, seperti biasa ya, hari ini kita ketemu lagi di video kegiatan aku. Dan ini untuk waktunya sekitar jam 9 pagi. Jadi untuk aku dan Pak suami itu rencananya pengen pergi ke kebun, tapi di sini ada Alia juga udah ikutan naik motor. Tapi meskipun begitu, untuk pergi ke kebunnya juga hanya aku dan Pak suami saja ya. Untuk ada Alia ini seperti biasa pengen mampir ke rumah orang tua aku, berhubung di sana juga dia ada temen mainnya yaitu dua keponakan aku. Nah, untuk ada Alianya juga kalau misalnya pada saat pengen main ke rumah orang tua aku seperti ini biasa kita jemput di sore hari ya. Jadi otomatis untuk baju gantinya juga udah kita siapkan dari rumah. Nah, seperti biasa kalau mau menuju ke rumah orang tua aku itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar beberapa menit saja itu pun udah sampai. Berhubung untuk kita yang mau berangkat ke kebunnya juga agak sedikit terburu-buru, jadi pas kita di rumah orang tua aku tadinya juga nggak yang berlama-lama ya. Di sini kita lanjutkan lagi perjalanannya. Dan seperti biasa kalau di jam yang masih pagi seperti ini untuk aku pribadi ya memang agak susah kalau misalnya mau sarapan. Jadi di tengah perjalanan ini kita cari-cari yang barangkali ada sesuatu yang bisa kita beli, yang nantinya bisa kita jadikan menu makan siang pada saat udah sampai di kebun. Tapi masalahnya kalau perjalanannya udah menuju ke kebun seperti ini, kita juga bisa dibilang nggak bakalan nemu ya pedagang nasi. Jadi untuk sesuatu yang bakalan kita makan nantinya juga ya mungkin kita hanya bisa beli jajanan saja. Dan ini dia untuk jajanannya juga kita udah ketemu yaitu gorengan dan miso. Setelah selesai kita lanjutkan lagi perjalanannya. Oh ya, untuk aku dan Pak suami sebenarnya nggak yang terlalu sering juga pergi ke kebun seperti ini. Kadang-kadang 1 minggu sekali, tapi ya kadang-kadang juga 2 minggu sekali. Untuk kita pergi ke kebunnya juga sebenarnya nggak yang terlalu repot juga dengan pekerjaan kebun ya. Berhubung untuk pekerjaan kebun juga itu memang udah biasa kita serahkan dengan tetangga kita. Itu pun udah berlangsung sekitar beberapa tahun atau bisa dibilang semenjak kita punya kebun di daerah ini. Nah, singkat cerita kita pun udah sampai ya di rumah yang di kebun. Di sini aku lihat ada buah naga yang udah matang. Yang sebenarnya aku juga agak sedikit terheran-heran kok ada buah naga yang udah matang di depan rumah aku yang masih menempel di pohon. Berhubung selama ini aku juga hampir nggak pernah nemu buah naga yang udah matang seperti yang aku perlihatkan tadi. Meskipun selama ini kita tahu kalau pohon buah naga yang ada di depan rumah ini sering banget berbuahnya. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau misalnya aku udah sampai di rumah yang di kebun, pertama-tama yang aku lakukan yaitu bersih-bersih di bagian dalam rumah, lanjut lagi sekarang di bagian teras. Sementara Pak suami tadi juga sempat aku mintain tolong untuk mengambil sedikit air di sumur. Jadi kalau misalnya kita kepengen tinggal di rumah yang di kebun ini, untuk air yang biasa kita konsumsi, biasanya kita ngambil di sumur, sedangkan untuk sumur tersebut itu adalah milik sepupunya Pak suami. Selain itu sebenarnya kita juga bisa ambil airnya ke sungai, tapi menurut aku ya, untuk lokasi sungainya juga lumayan jauh, ditambah lagi untuk menuju ke sananya, kita pun harus melewati tebingan. Nah, setelah selesai bersih-bersih di bagian dalam rumah, tadi pun sempat juga aku bersih-bersih di bagian halaman. Jadi untuk semua halaman aku tuh mulai dari bagian depan sampai ke bagian samping kanan, itu udah selesai aku bersihkan semuanya. Sekalian sama pohon buah naganya juga sengaja ini kita pangkas saja ya sampai ke akar-akarnya. Berhubung kita juga kalau misalnya pakai motor sering banget lewat di depan teras ini, yang kebetulan sering juga kesenggol sama pohon buah naganya. Nah, daripada mengganggu ya kan, makanya ini tadi aku pangkas saja sekalian. Lanjut untuk pohon-pohon buah naganya yang tadi pun sempat berserakan, itu pun udah selesai dibersihkan oleh Pak suami. Ditambah lagi cuacanya juga ini tuh benar-benar mendukung kalau waktunya mau kita pergunakan untuk bersih-bersih. Nah, untuk waktunya ini tuh udah sekitar jam 3 sore, yang akhirnya kita pun memutuskan untuk pulang. Jadi sesampainya di rumah nanti barangkali sekitar jam 3.30 lebih kurang. Oh ya, pada saat perjalanan pulangnya ini kita melewati jalan Trabasan atau biasa aku sebut dengan jalan pintas. Jadi di kegiatan aku sekitar beberapa bulan yang lalu kita melewati jalan yang ini. Di sini tuh ada jembatan yang menurut aku lumayan darurat ya. Tapi setelah sekitar beberapa bulan berlalu, ini untuk jembatannya juga udah lumayan bagus ya, udah dicor seperti itu. Jadi untuk kita yang melewatinya juga nggak harus merasa was-was. Nah, untuk kita kalau misalnya pengen pergi ke kebun, kita tuh bisa dibilang jarang banget ya lewat di jalan yang satu ini. Karena ya menurut aku kondisi jalannya juga lumayan sepi. Jadi ceritanya sekitar beberapa bulan yang lalu dan kebetulan waktu itu sempat juga
musim penghujan. Jadi waktu itu sepulangnya dari kebun kita tuh lewat jalan yang ini. Kebetulan tiba-tiba saja di tengah perjalanan turun hujan yang lumayan deras. Berhubung kita juga nggak nemu lokasi tempat berteduh yang akhirnya sampai di rumah pun kondisi kita tuh udah basah kuyup. Dan semenjak itulah kalau misalnya musim penghujan kita tuh nggak bakalan berani lewat di jalan yang satu ini. Nah di sini nggak kerasa kita udah sampai di area pasar tengah. Tapi di sini kita bakalan mampir sebentar ke sebuah toko yang menjual alat-alat motor. Berhubung ada sesuatu juga yang pengen dibeli oleh Pak suami, yang barangkali untuk sesuatu tersebut untuk kebutuhan motor kita yang satunya lagi. Yang singkat cerita di sini pun udah selesai, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan pulang ke rumahnya. Nah, baiklah segini dulu video kegiatan aku hari ini. Lanjut untuk aktivitas aku yang lainnya kita tunggu di kegiatan berikutnya.